Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jadi sekarang kita akan apa bre? Mau ngapa bre? Kita akan podcast melaksanakan Oh ya, kita mau melakukan obrolan karena ini tugas ya. Ini tugas dari Ibu Nur Haibi untuk mata kuliah pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam. Jadi tugas kali ini kita ngobrol-ngobrol santai saja mengenai tema kita hari ini, yaitu peserta didik. Nah, ini banyak sekali nanti ini yang akan dipertanyakan tentang peserta didik menurut pendidikan Islam. Nah, sekarang saya mau buka dulu satu pertanyaan. Bagaimana sih menurut pendidikan Islam peserta didik yang baik itu seperti apa? Nah, jadi menurut pendidikan Islam peserta didik itu seperti apa? Mohon dari saudara Riana, Bung Rian. Baik, peserta didik yang seperti apa tadi? Seperti menurut Islam gitu. Oh, menurut Islam ya. Peserta didik menurut Islam itu peserta didik yang baik ya. Peserta didik yang amanah, yang selalu menuntut ilmu dengan baik dan benar. Pokoknya dia itu tidak apa ya? Nah, santai aja, jangan gugup. Nah, jadi ini saya buka dulu ini ya. Apa namanya ya, materi ini. Jadi peserta didik itu kalau menurut pendidikan Islam itu ya peserta didik yang dia betul-betul mencari ilmu. Nah, itu dia. Nah, betul-betul mencari ilmu seperti yang apa namanya, yang dikatakan oleh Nabi, ya kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalau udah wajib ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya, betul. Karena manjada wajada itu. Ya, mungkin ya bagaimana Bung Aldi ada pendapat lain mengenai peserta didik menurut, bukan pendapat sih, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Bagaimana menurut Bung Aldi ini pendidikan Islam nih? Apa peserta didik menurut pendidikan Islam ini? Peserta didik itu macam amanah dari Allah gitu. Ya, betul kata Bung Riki ini ya juga nih. Peserta didik itu amanah dari Allah karena memang kita diberikan kecerdasan, ya kan? Diberikan apa namanya, mata untuk melihat, untuk belajar, tangan, kaki untuk berjalan menuju tempat menuntut ilmu. Itu, dan seharusnya memang menuntut ilmu, menjadi peserta didik itu mencari ilmu. Biasanya kalau pendidikan Islam nih, peserta didik itu bisa dinamakan tolabul ilmu, ya kan? Tolibul ilmu. Nah, tolib itu kalau di bahasa Arab itu orang yang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu ini seharusnya niat paling apa namanya ya? Niat yang paling dalam, yaitu tolabal marudwatillah. Ada syairnya. Kalau di pesantren itu ada syairnya gini. Nawaitu ta'alluman liizalatil jahli. Liizalatil jahli itu artinya untuk apa namanya? Melawan kebodohan. Melawan kebodohan. Ya. Ya, untuk melawan kebodohan. Ya, jadi menuntut ilmu ini melawan kebodohan. Kita syukran nikmatal akli. Kita diberikan nikmat akal, nikmat kecerdasan, nah itu untuk mencari ilmu itu aslinya pendidikan. Peserta didik menurut pendidikan Islam. Nah, bagaimana menurut Bung Riki? Menurut saya pegang aja. Jadi gini. Jangan dekat-dekat. Menurut saya itu segitu aja. Peserta didik itu kan amanah dari Allah nih. Amanah Allah tuh biar kita belajar. Kalau kita bodoh, tak belajar, apa tidak tahu,
itu nanti mudah dikerjai atau mudah dibodohi oleh orang-orang kafir, Quraisy gitu. Bio agama Islam nih agama yang bisa dibilang sempurna. Jadi peserta didik itu kembali lagi seperti apa yang dikatakan Mas Haikal. Mas Haikal. Saya Mas Jadi aja. pola ada gitu-gitu aja. Ya. Mm. Nah, itu aja. Mungkin dari yang lain. Oke. Tambahan mungkin dari Bung Dimas. Kalau menurut saya peserta didik menurut pendidikan Islam itu seperti kita sebagai murid itu menuntut ilmu sesuai dengan yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Terus kita tuh menuntut ilmu itu seakan-akan kita tuh lagi berhadapan dengan Tuhan kita sendiri. Terus kita tuh menuntut ilmu tuh memang ikhlas dari hati. Mohon lihat kamera. Iya. Dah lupa dah. Sekian, terima kasih. Oke ya. Jadi intinya peserta didik menurut pandangan Islam itu adalah orang yang mencari ilmu. Menurut pendidikan Islam ini peserta didik orang yang mencari ilmu. Yang mana mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Manjada wajadah. Ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya peserta didik menurut pendidikan Islam itu kita harus ikut apa namanya tadi? Ikut apa? Aturannya Allah tadi. Ya. Apa tadi yang menurut Bung Riki tadi? Mengenai itu apa? Ulang lagi. Saya agak lupa tadi. Mungkin salah saya tadi kan biasalah manusia lupa lumrah. Mungkin tadi itu kan amanah dari Allah nih, amanah dari Allah. Bio pendidikan Islam, bio cara berpikir Islam tuh tak hilang. Jadi terus sampai ke anak cicit gitu. Oh iya, berarti ini amanah ya. Amanah ini amanah. Ya, kita diberi amanah ya kan untuk mengembangkan ilmu seperti kita sebagai mahasiswa ini ada 3 Tridharma perguruan tinggi. Perlu kita ketahui ya kan, wajib kita ketahui. Kawan-kawan mungkin sudah tahu Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, kita sebagai peserta didik pasti melaksanakan yang namanya pendidikan dan pengajaran tersebut. Kita disiplin ya kan, harus disiplin, sungguh-sungguh dalam belajar dan sebagainya. Oke. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan pertama, untuk pembahasan pertama ya kan. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ini mengenai tantangan ya. Tantangan ya. Bagaimana sih tantangan peserta didik Muslim ya, dan berikan solusinya. Nah, mungkin yang pertama dijelaskan dulu oleh siapa dulu? Tantangan. Mungkin tantangan yang pertama di zaman globalisasi ini media sosial. Media sosial ya. Jadi peserta didik ini sekarang kan lebih tak dominan ke buku, lebih belajar tuh udah. Kalau di sekolah tuh bahasa Indonesia kawan. Tak apa. Tidak apa-apa. Gini, sorry. Tantangan terbesarnya itu ada di arus globalisasi sekarang ini, apalagi di internet, media sosial. Anak-anak sekarang mudah FOMO. Nanti kalau di sekolah itu bukannya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar apa yang disuruh gurunya, yaitu anak-anak sekarang pun tembe ya macamnya bahasa Indonesia itu tak boleh kena sikit lah. Iya. Berarti tak boleh, bukan tak boleh, tak bisa untuk ketika dia tahu tenar, kawan-kawan tenar, dia mau ikut gitu. Itu FOMO itu namanya ya. Di situ mengurangi fokus belajar itu ya. Sangat mengurangi. Itu tantangan itu. Sekarang ini bisa dibilang sebelah nyawa manusia. Terus ada solusinya tak, Bung? Solusinya itu carilah pergaulan yang mengarahkan kebaikan. Kalau kita berkawan sama orang yang wangi, kita kena tempias wangi. Nah, itu salah satu hadis juga itu ya Bung ya. Salah satu hadis itu, Bung. Mungkin kita lupa, dalilnya lupa. Tapi artinya yang penting maknanya gitu kan. Kalau mencari pergaulan, mencari kawan, mencari teman, itu carilah yang
seperti penjual minyak Wangi. kita walaupun tak beli minyak wangi tetap Kena tempias. tetap kena baunya minyak wangi itu. Jangan berdekatan dengan pembuat besi, pandai besi. Walaupun kita tak beli besi, tapi kita terkena percikan apinya juga. Gitu. Itu salah satu hadis. Pergaulan sangat ngaruh. Oke. Terus selanjutnya menurut Bung Rian, Kalau bagaimana menurut Bung? saya, Jadi tutupilah kamera. kalau menurut saya, kita sebagai peserta didik itu jangan tergantung pada nilai saja. Karena kita itu sebagai peserta didik. Janganlah ketawa. Kan ngobrol santuy. Ya udah coy. Gitu. Senyum aja. Kita itu harus benar-benar mencari ilmu, jangan terpatok kepada nilai. Ya, jangan terpatok Oh kepada ya. nilai saja. Misal nilai sudah Tantangan, ini, ini tantangan ya. Ya. Tapi itu salah satu tantangan juga. ya, ini salah satunya. Ya, itu salah satu tantangan juga. Karena memang dewasa ini kita melihat kalau tidak ada apa bahasa Inggrisnya apa Bung Dimas? Kalau kita mengerjakan suatu ada hadiahnya itu apa bahasanya? Gift ya. Ya, gitu. Kalau tak ada giftnya itu kalau tidak ada giftnya kita sendirilah ya. Iya, betul. Jangan bilang orang, kita sendiri mungkin akan sulit untuk berjuang gitu loh. Karena memang seharusnya nggak membenarkan adanya gift itu, tetapi itu sebagai pemancing. Umpan lah. Umpan supaya kita bisa semangat dan lama-lama semangat itu sampai ke hati. Awal memang tidak akan bisa. Mungkin bisa bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Itu salah satu tantangan juga. Tapi menurut saya itu bagus. Bagaimana menurut Bung Aldi untuk mengenai pendapat Bung Rian tadi? Yang tadi yang nilai atau hadiah gift itu bagaimana itu menurut Bung Aldi? Menurut saya lebih Lebih ke proses lah Ya ya. bagaimana? Bagaimana Bung Aldi? lebih gacor gitu pakai bahasa biasa. Biasa saja, santai. Nggak ada yang dipikirkan. Oke juga sih. Itu menurut saya itu oke dan itu sedikit bocah. Kenapa kita? Ikutin baku ke dia. Ini kan sama. Ini sama, kita ngobrol sama-sama fokus. Sama-sama fokus, jangan pula kami ngobrol di sini. Ini pikirannya masih di pula, ngeyel pula. Jangan gitu. Tapi betul kata Aldi menurut saya Ya. memang oke. Iya, memang harus oke. Saya pun sependapat itu kalau oke itu. Yang dari Rian tadi. itu udah oke. Iya. Yang tadi yang pendapat Rian tadi itu salah satu tantangan untuk peserta didik ini karena ada nilai gitu kan. Tapi itu salah satu tantangan. Aslinya solusi itu dulu. Itu tuh solusi untuk anak-anak yang kurang semangat belajar menjadi semangat, dan sekarang menjadi tantangan. Solusi yang menjadi tantangan. Ya kan? Nah, solusinya itu ya supaya anak-anak itu semangat belajar karena ada hadiah, itu semangat belajar supaya harapannya akan semangat terus walaupun tak ada hadiahnya nanti. Tapi itu menjadi tantangan juga. Menjadi tantangan juga. Anak-anaknya tidak lillahi ta'ala. Maksudnya niatnya bukan karena Allah, tidak niat lillahi ta'ala. Kenapa kesini lagi? Ini dah ada. Ya, jadi tak ada niat ke jadi gitulah. Harusnya niatnya mencari ridha Allah, tapi dia niatnya untuk hadiah pula, ya kan? Oke, satu lagi coba tantangan dari Bung Dimas nih untuk peserta didik pada zaman sekarang. Kalau dia bilang tantangan ya, tantangan Kamera itu kenapa ke sini? Tak nampak. Mikrofonnya ke orang tuh tak bisa. Mikrofonnya jauhkan sedikit. Jauhkan lagi.
Ya, segitu. Satu jengkal. Dengar, satu jengkal. Kalau dibilang tantangan ya, kalau dibilang tantangan, kalau di zaman sekarang tuh banyak banyak tantangan. Contoh ya, eh, anak-anak Bukan murid, lagi, Mas. anak-anak murid, anak-anak kecil zaman sekarang tuh kalau dulu kan kita kan kalau misalnya sore itu kan balik mandi pergi ngaji. Tapi kalau aku nengok anak-anak sekarang tuh dia tuh banyak main balik dari main sore tuh tak langsung ke itu tak langsung ke ngaji tapi pergi ke HP lagi. Harus ini aja, Bang. Tergantung dari apa namanya ya, tergantung dari Didikan orang tua dia sendiri, sih. didik orang tua. Taruh Jadi sini aja, Bung. Biar enak. Ha, susah, Cok. bisa. Itu Bung tergantung Karno. dari orang tua Bung sih. Mas. Kalau misalnya orang tua tak Terbalik, terbalik. kalau misalnya orang tua tak mau Tak bisa. anaknya sendiri, Tak bisa terbalik. Ya, ha. Lah. Oke, gitu. Pegang juga ya aku resah aku tadi dia. Tanganmu gini. Nah, dah gitu aja. Resah udah. Apa gini? Nah, tadi tantangan tadi tuh. Memang mungkin betul tantangan dari orang tua juga, ya kan. Didikan orang tua bagaimana gitu kan. Solusi itu tergantung mungkin dari orang tua. Orang tua tuh harus lebih perhatian lagi kepada anaknya macam Iya, itu pasti. terlalu ikut dengan mungkin yang tren sekarang. Iya. Apalagi kan di zaman sekarang kan orang tua kan lebih ikut ke standar TikTok. Jadi orang tua Iya. itu kurang penting. Dan juga orang tua tuh harusnya ya seperti kita kaitkan juga dengan yang Bung Riki tadi. Itu kita bisa kaitkan untuk masalah permainan HP, sosial media atau apapun gadget nih lah. Itu harus waktunya biasanya dibatasi. Saya ada tetangga saya itu anaknya itu dikasih main HP itu cuma 1 jam per hari, atau bahkan ada saya dengar nih kawannya adik saya itu seminggu cuma hari Sabtu aja boleh megang gadget itu ada yang mengatakan bagus, ada juga yang kurang. Sekarang kan apa-apa kan butuh namanya teknologi. Jadi Iya. update juga kan bagus juga. Iya. Ya memang. Iya, tapi kalau biasanya yang tadi dibilang cuma Sabtu cuma hari Sabtu yang bisa main HP itu kan. Iya. Kan sekarang kan butuh teknologi, butuh yang namanya informasi Ya. kan dari koran. Lagi anak sekarang kan malas membaca itu. Iya. Dia dapat informasi pasti kan dari teknologi, dari TikTok atau apa segala macam. Tapi kalau menurut saya ada lagi ini tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah rajin membaca, banyak buku di rumahnya, itu bisa menularkan ke anaknya. Nah, gitu. Jadi aslinya solusi akar solusi dari masalah ini itu aslinya orang tuanya. Tetap aja solusi bagaimana nanti kita sebagai calon orang tua ini mencari istri yang baik gitu loh, cari istri yang kompeten gitu untuk mengurus anak gitu kan. Sangat betul ini. Jangan pula kita mencari nanti yang di bawah standar kita. Kalau bisa lebih pandai, lebih pintar dari kita, tapi resikonya apa? Bisa diremehkan atau apapun itu. Jadi kita juga harus belajar sungguh-sungguh, tingkatkan pokoknya kita. Oke ya, mungkin cukup ya kesimpulannya sebagai peserta didik, pokoknya kita yang baik-baik aja lah kata Bung Riki. Ya, kata Bung Riki ya, Bung ya. Dua aja lah, ya kan. Oke, kita jadi peserta didik itu yang baik-baik aja lah. Karena yang hak itu nampak, yang batil itu nampak juga. Yang hak itu terlihat dan yang batil itu terlihat. Makanya kita bagaimana kita baik menjadi peserta didik, menghargai guru, bersungguh-sungguh dengan akhlakul mulia, ya kan. Taklim, takdib, ya kan. Bagaimana adab kita mencari ilmu itu. Kan mungkin cukup sekian cakap-cakap kita. Cakap-cakap kita hari ini. Setiap langkah terus ada resiko. Setiap
setiap langkah itu ada resikonya. Salah ambil langkah, so risiko. Itu setiap langkah ada resikonya, salah ambil langkah besar resikonya. Lah ya. Ya, Menurut teman-teman nih, macam mana sih pandangan Islam untuk peserta didik di zaman sekarang macam gini? Apalagi kalian tahu nih zaman sekarang kan yang tak macam zaman dulu lah, pasti beda lah. Apa menurut kawan-kawan tantangan sekarang? Entah itu dari Rapi dulu. Saudara Rafli. saudara Rafli atau saudara. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Rafli Helzuanda Syabani dari semester 3B. Baiklah, saya akan menjawab Sini kan? soal dari Jawab ini. Ricky. Pendapat dari Ricky. Soal apa tadi, Ricky? Pendapat dari aku. Oh, pendapat dari aku. Jawaban Jawaban dari Ricky. pendapat saya. Menurut pendapat saya, Tengok mana sini, boy. Tuh, kamera. Mana sini sama sana boleh. apa soal tadi? Enggak nempel. Tuh, nampak ya Allah. Apa soal Ada. Apa tantangan itu aja lah, tantangan. Tantangan peserta Ah, didik. apa per- Apa tantangan peserta didik? Peserta didik. peserta didik. Didik, boy. peserta didik di era zaman sekarang. Yang harus globalisasi kan saya buat betul nih. Apa? Oh, belum. Ya, baiklah, saya akan menjawab Mungkin nama sebagai peserta didik. Apa itu tantangan deh? Tantangan untuk peserta Tantangan didik dalam di belajar. era zaman sekarang ini sangatlah minim sekali. Iya betul. Sangatlah minim sekali, apalagi untuk menerima pendidikan atau ajaran yang berisi soal agama kan, itu untuk berat sekali, untuk sangat berat sekali lah pokoknya. Untuk Masa aku balik dulu ya. solat, untuk tepat waktu solat atau apa segala macam itulah. Karena apa? Karena siswa itu di era zaman sekarang ini itu sudah mengenal namanya kenakalan remaja. Tipis. Kenakalan remaja. Maka dari itu kadang ya dia solat, nak tak solat itu bodoh amat lah mungkin bagi dia kan. Nak belajar, aku nak jadi orang sukses tuh, itu macam aku harus gini, harus jadi orang sukses di kemudian hari. Itu udah tak ada lagi di zaman sekarang ini. Malahan siswa di zaman sekarang ini banyak untuk menghabiskan waktu dia dengan foya-foya, berjalan sana sini tak tentu arah, ngopi sana sini tak tentu arah. Tak tentu arah lah nilai Ren. Jadi kalau untuk solusi Itu macam mana? dari apa tadi? Kan tadi kan Anda kan memaparkan tentang tantangan tadi. Terus solusi dia macam mana? Ya solusinya ini kan siswa nih kan. Entah itu dari orang tua, entah Iya, itu iya, dari iya. masyarakat tuh. Ya, ini siswa nih kan. Ya. Ya, jadi kalau siswa yang macam gini nih sebagai orang tua dia ada orang tua harus memperketat penjagaan untuk anak di tepat waktu solat, ingin belajar atau apa. Dan di sekolah pun juga gitu. Guru harus memperhatikan dia. Harus memperhatikan siswa-siswanya, mana yang tak sesuai realita dan ekspektasi itu. Jadi guru di sekolah tuh harus lebih memperhatikan siswa dia di ruang lingkup sekolah. Kalau orang tua lebih memperhatikan siswa itu di ruang lingkup rumah atau di sekitarnya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pendapat dari Haji? Pendapat lain gitu? Minum loh. Kalau mengenai tantangan peserta didik ya, Tantangan peserta murid, didik, tantangan siswa, murid. tantangan Zaman sekarang ini macam mana? murid dalam belajar agama Islam sekarang, ya kan? Itu kalau dikaji mungkin lebih banyak halnya, ya, tantangannya lebih banyak, terutama dalam lingkungan sosial. Banyak tantangannya. Ambil sosial dulu, tak? Mungkin saudara mau ngambil yang sosial dulu. Jangan Nggak. jauh ke sosial lah. Pendidikan aja di ini aja. Iya, Pendidikan dalam ruang Dalam ruang lingkup pendidikan Islam aja. Jadi contohnya itu macam Ya tantangan yang kita rasakan aja lah, jangan ke orang lain. Yang kita rasakan sebagai peserta didik, tantangannya Yaitu- itu apa aja? banyak. satu aja. Satu Satu aja. aja. kasih tantangan macam mana?
Anggaplah kalau Yang pertama ya gadget. peserta didik. Oh ya, Yang pertama ya tuh gadget, yang jelaskan seperti apa gadget. itu. Gadget nih ya banyaknya kadang peserta didik itu lebih pengaruhnya kepada gadget. Nah, mereka tidak bisa mengatur waktu terhadap gadget. Nah, sehingga membuat mereka tuh lalai terhadap waktu seperti waktu sholat. Nah, apabila mereka ada waktu mengaji ya, itu kan bisa melalaikan. Iya, Betul. Jadi solusi langsung solusi. ya. Solusi dah macam mana tuh? Jadi Dari mengenai gadget tadi tuh. solusinya ya kita sebagai balik lagi kepada orang tua ya. Tua balik. Nah, balik lagi kepada orang tua kalau Kita sebagai orang tua. Balik balik lagi ke orang tua. Yang mau panjang. Tolonglah ya. Nah, ini aja udah malam. Nah, sebagai orang tua kita pun harus bisa membatasi ya. Kita juga sebagai orang tua harus bisa mengatur waktu anak, membimbing itu nah, juga. membimbing supaya anak tuh lebih disiplin terhadap waktu. Tuh. Oke lah, berarti Mungkin. solusinya di orang tua juga ya. Nah, solusi Dasarnya pada orang paling tua dasarnya juga. dari orang tua. Jadi pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, kan tadi ini yang kita bahas nih. Oh, kaki kira komputer. Lanjut. Kalau ada nak bahas lagi. Lanjut, ini masih pembahasan kurang. kedua ya mungkin dari saya sendiri. Sambil kita Menurut- makan kan. Menurut saudara, Hmm. sistem pendidikan sekarang ini bagi peserta didik bagaimana? Sistem sekolah, sistem pendidikan. Menurut peserta didik, Iya, menurut peserta didik. Sistem sekolah sekarang. Nah, mari kita wawancara, teliti. bukan salah. Bagaimana? Pandangan. Bukan pandangan. Menurut Menurut Anda Anda, bagaimana sistem pendidikan yang baik atau kurikulum yang bagus untuk pendidikan Islam gitu, pada zaman sekarang yang diaplikasikan ke peserta didik, itulah pokoknya. Bagaimana saudara? Bung Aji. Sistem Inilah berarti juga mana dari situ tadi. sistem yang baik. Sistemnya kurikulumnya macam Agak mana? jauh sedikit Ji. Nah, gitu. gitu. Terus jengkal. Sistem yang baik itu atau nak nyaman zaman dulu juga atau harus lebih modern bagaimana? Menurut Belum bercakap. Nah, ini tadi dia ngambil mikrofon belum bercakap dia mikrofon. Nah, saat sini dulu. tipis-tipis. pening belum. Macam mana? Oh, berarti gini betul Nah, kata apa gini-gini gitu ah? berarti betul kata tadi saudara Aldi tadi bisik. Jadi kata saudara Aldi bisa sama saya kan tak tengok mikrofon tadi. Oh. Jadi kata saudara Aldi, mungkin pertanyaannya tuh bisa lebih diringkas lagi, kata saudara Aldi. Jadi saya ringkas lagi sedikit ya. Iya. Tegas lah. Peserta didik, nih pandangan peserta didik, kurikulum apa yang paling bagus? Bukan semua bagus. Pandangan Anda. Pandangan Anda Untuk pendidikan Islam ini itu kurikulum apa yang bagus untuk Ya. diaplikasikan ke peserta didik di zaman sekarang. Semua bagus, tapi ada lebih lah sedikit. Pasti ada yang ini lebih. Tapi semoga pasti bagus lah, kurang deh. Tapi menurut Anda, kata saudara Aldi, Kalau diterapkan sekarang tuh ya yang paling bagus ya kurikulum yang sering kali dipakai. apa tuh? Kurikulum K13. K13. Nah. Oke. Alasannya? alasannya apa tuh? Alasannya karena lebih memudahkan peserta didik untuk lebih paham gitu ya. Semua paham. Ya, Semua kurikulum. Pasti tujuannya memahami. bagus. Tapi kenapa Tujuannya. poin lebihnya di K13? Poin lebih di K13 ya lebih Lebih nyambung dengan zaman sekarang gitu. iya mungkin kurikulumnya lebih menyesuaikan. Maybe. Lebih menyesuaikan Ya. di era zaman Oke. sekarang. Tapi Satu-satu. bukannya
kurikulum merdeka itu pengembangan dari kurikulum 13 K13. Berarti maksudnya lebih baik. Pengembangan lebih baik. Lebih baik merdeka daripada K13. Iya. Lebih baik lagi sekarang deep learning karena pengembangan dari merdeka. Semakin tahap tuh semakin itu. Iya. Ya, menurut saya Aji, daripada kurikulum K13 itu lebih baik kurikulum merdeka. Karena apa? Karena kalau kurikulum K13 nih pasti pakai LKS ya. Kurikulum LKS. Harus. Kenapa Bu coba? Kalau misalnya pakai LKS kenapa? Diwajibkan dari pihak sekolah. Nah, Kenapa memangnya kalau pakai LKS? diwajibkan dari pihak sekolah nih kan untuk membeli LKS untuk mungkin mempermudah kita siswa untuk belajar lah. Tapi dengannya itu ya menurut saya sih percuma aja gitu. Menurut saya sih percuma aja. Walaupun kita beli buku bisa belajar di rumah, bisa bawa balik buku LKS tuh kan. Lagi nanti teknik Tapi dimakan. Bodoh tuh. tapi Begitu bintang santai. jadi itu tadi kalau kita kan kurikulum 13 ini kan dari pihak sekolah kadang menetapkan LKS kan. Menetapkan LKS. Jadi percuma aja sih kalau untuk di era sekarang nih untuk LKS tuh untuk sebetulnya LKS itu tujuannya untuk mempermudah siswa belajar di rumah kan LKS tuh kan. Lagi-lagi tergantung siswa. Kalau emang dia enggak buka LKS tuh untuk belajar di rumah, Jauh. untuk belajar di rumah, ya alhamdulillah. Tapi kalau pandangan saya nih untuk siswa sekarang kalau untuk macam itu tak ada untuk buka LKS di rumah untuk belajar. LKS itu ringkasan dari buku-buku paket. Iya. Setidaknya jadi lebih mudah. tapi percuma aja kalau oke lah kalau dibuka sama siswa itu tersebut. Kalau tak dibukanya kan Tergantung orang tua lagi. lagi-lagi tergantung orang tua lagi. Dia menentukan anak dia macam mana. Betul. Kalau dia memang anak dia yang sukses, kalau memang anak dia Atur lingkungan anak juga. ya atur dia. Justru kalau untuk K13 ini, kurikulum K13 ini itu kayaknya lebih memberatkan kepada orang tua adalah beli Ekonomi LKS. betul. Ekonomi orang tua adalah Tipis-tipis. untuk membeli LKS. Ada yang mampu, Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Tapi kan sekarang kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Bantuan gitu. banyak. Kan banyak sekarang bantuan dah. Tapi entahlah pas tentang target BM kadang Iya. MBG nih, tapi entahlah. MBG Kalau tentang MBG nih. Jadi Oke. Nah, pantun. Ketua mau pantun. Oke. Kata-kata, kasih kata-kata. Oke, penutup kata-kata. Tanpa kata-kata tak ada kata. Kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Oke, ini sepertinya ada menyindir ini. Menyindir ini. Kata-kata, kata-kata. Hari sudah malam. Hari sudah malam. Ya. Ini terakhir. Aldi, ayo ketua terakhir. Kata-kata. Sudah tahu. Sudah Apa? sudah malam. Oh, iya. Sudah tahu waktunya malam. Apa kata-kata? Sholat itu penting. Jadi kalau tak sholat Oh, saya tahu ini kata-kata ini. Sholat itu penting. Jadi kalau tak sholat, tak jadi orang penting. Gitu kan? Sholat itu penting. mungkin doain. Ya kan, gitu kan. Oke, kalau kata-kata dari saya, ya sudah boleh pulang. Ketua. Hari ini atau 50.000 ketua. Kata-kata hari ini atau Punya bunga melati. boleh. Oke. Ya, begitu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.